Sekarang mungkin kita ke pasar modal Indonesia, Pak. Kita ketahui tidak bisa dipungkiri, half 1 2025 itu cukup bergejolak IHSG, Pak. Saat ini mungkin berada di level 7.000 atau 6.900. Namun kita ingat di paruh pertama, mungkin di bulan Maret atau April, itu sempat terjadi trading halt akibat adanya ketidakpastian pula dan gejolak geopolitik di global. Per Mei ke Juni kemarin sudah merangkak hampir ke level 7.200-an. Baru-baru ini mungkin ada gejolak kembali lagi di Middle East, turun lagi ke level 6.900. Bagaimana evaluasi Anda terhadap performa pasar modal Indonesia di 2025 ini, dan mungkin adakah regulasi dari OJK untuk menjadi cushion reserve atau ketahanan tersendiri untuk pasar modal di half 2, Bapak? Baik. Sebenarnya ini berkaitan dengan apa yang saya sampaikan di depan ya. Jadi memang apa yang terjadi di kondisi global, ketidakpastian, stabilitas yang terganggu, dan kemudian arus modal, uang, dana yang bergerak begitu cepat dan arahnya kurang bisa diperkirakan, menyebabkan volatilitas tadi itu. Sebenarnya kondisi objektifnya kan belum banyak berubah. Perang di Ukraine masih berlangsung. Kondisi di Gaza tidak membaik. Malah sekarang terjadi dengan Iran dan Israel. Lalu kondisi trade war masih berlangsung. Sebenarnya tidak ada yang berubah secara objektif. Mungkin malah dilihat dari segi intensitas di masing-masing peristiwa tadi bisa saja menimbulkan peningkatan risiko tersendiri. Tapi pemahaman ataupun kemampuan untuk mencerna lah katakan ya. Kemampuan untuk mencerna dari persoalan-persoalan tadi itu oleh pihak-pihak dan pelaku-pelaku ekonomi dan keuangan, termasuk di pasar modal, nampaknya meningkat. Jadi melihat hal tadi bukan lagi dalam kacamata yang panik, bukan lagi dalam perspektif yang kalut, yang tidak mampu mencerna apa yang terjadi dengan semua ini dan risikonya bagaimana, dan kemudian apa yang harus saya lakukan dan seterusnya. Jadi tidak lagi dalam perspektif itu, tapi justru sudah bisa mencernanya, menerimanya, dan menghitung risiko tadi itu dengan lebih realistis, sehingga perilaku yang dimunculkan dari kemampuan yang sudah bisa mencerna perkembangan tadi itu mewujudkan suatu tingkat yang lebih stabil atau lebih pasti di dalam aktivitas. Dalam hal ini tadi disebutkan pergerakan IHSG misalnya, atau hal-hal lain, nilai tukar, dan juga beberapa indikator lain. Jadi ini yang saya sampaikan tadi ya, kemampuan dari para pelaku ekonomi, keuangan, investor dalam melihat kondisi global yang objektif menjadi lebih matang, menjadi lebih mumpuni begitu ya, sehingga bisa mengambil keputusan sekalipun kondisi tadi tidak berubah. Nah, dengan hal seperti itu saya rasa sudah ada perbaikan tersendiri. Nah, yang kedua tentu kita tetap melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi kemungkinan ataupun risiko apabila volatilitas ataupun kondisi kegoncangan dalam pasar dapat terjadi kembali. Apa yang kita lakukan dalam penetapan batas ambang bawah dan kemudian dilakukan auto hold, itu tetap diaktifasi pada kondisi-kondisi yang apabila terjadi guncangan yang terlalu cepat, ya, terutama ke bawah. Lalu sampai saat ini kami masih membatasi kegiatan yang disebut dengan short selling. Lalu juga kami melihat bahwa
aktivitas dari para investor yang semula lebih banyak diisi oleh investor retail atau individu. Kami dorong untuk semakin banyak para investor institusional ataupun kelembagaan. Apakah itu dari dana pensiun, apakah itu dari asuransi, apakah itu dari lembaga BUMN yang berkaitan dengan pengelolaan dana yang besar-besar untuk bisa masuk ke pasar modal dengan lebih baik. Lalu yang berikutnya juga kami mendorong untuk munculnya IPO ataupun penjualan perdana saham yang dilakukan dengan besaran saham untuk publik ya, floating share yang lebih besar dan kemudian dipenuhi dengan konsisten oleh perusahaan-perusahaan yang akan melantai di bursa tadi. Jadi dengan begitu juga memberikan ruang lebih besar kepada kepemilikan publik di satu sisi dan di sisi lain juga memberikan peningkatan kepada likuiditas di pasar. Dan juga kami terus melakukan upaya-upaya untuk menjalankan pendalaman pasar. Apakah pendalaman pasar ya Pak ya? Dengan melakukan berbagai instrumen derivatif ya, apakah melakukan berbagai kebijakan yang juga lebih kondusif terhadap meluasnya kepemilikan saham. Ini yang terus kami lakukan juga sinergis dengan pemerintah ya. Jadi kami berharap bahwa berbagai langkah tadi pada gilirannya bukan hanya bisa memperbaiki kondisi yang kurang baik di awal tahun ini, tapi justru menjadi kesempatan bagi kita untuk memperkuat dan memperdalam gitu ya pendalaman pasar tadi itu dalam pasar modal kita secara permanen ke depan. Dan sudah kelihatan sebenarnya di tingkat retail dari kepemilikan saham oleh individu ya yang dinilai atau diukur dari SID terus meningkat sebenarnya. Tapi karena memang tadi diperlukan juga investor lembaga institusional, kami berharap hal ini akan semakin memacu kepastian dari para pemegang saham untuk terus melihat investasi di pasar modal sebagai satu kesempatan yang baik dan semakin baik ke depannya. Bapak, terima kasih banyak atas update-nya bersama kami di CNBC Indonesia Economic Update 2025. Insight-nya luar biasa Pak untuk sektor keuangan Indonesia, begitu lengkap dan begitu insightful pula Pak. Kita harapkan half 2 ini menjadi a better semester lah ya Pak ya, untuk industri sektor keuangan di Indonesia. Bapak. Terima kasih banyak sekali lagi Pak, sehat dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih banyak Pak Mahendra. Sama-sama. Dan demikian diskusi kita bersama dengan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Bapak Mahendra Siregar di CNBC Indonesia Economic Update 2025. CNBC Indonesia Beyond Business.